Bruno terlalu cengeng jadi kapten United. Itu. Iya, makanya gue sejujurnya kemarin nih waktu jendela transfer udah mending kalau emang lu butuh DM jual lah Bruno Fernandes kan katanya ditawar gede waktu itu udah jual lah iya. duitnya lu buat beli DM. Cuman masalahnya kita kan ya gue nggak tahu ya fans luar ya. Kalau gue pribadi agak bias karena kan kita sentimental. Wah Bruno kan selama ini menggendong bahkan golnya udah ke 100 kemana sampai 101 kan. Gitu itu kan ya di 5 musim terakhir memang dia yang nggak ada pemain lain. Nggak ada pemain lain. 70 juga golnya Rashford. Bang Fu hari ini lagi izin dulu ada kerjaan di Lombok apa kayaknya Mandalika ya. Gokil. Wih balap dia. Yoi gabung rezim. Bang Fu akhirnya gabung rezim ya. Padahal gue pengen banget ngobrol soal MU kemarin kalah 3-1. Cuma hari ini karena tidak ada Bang Fu ada penggantinya. Yaitu adalah Kokoh United dari United Wave. Luar biasa ya. Thank you. Aduh. Ada Adrian ya. Nanti kita tanya-tanya soal MU ke Adrian. Nah sama satu lagi sebenarnya tadi gue ngechat Niki, kalian kalau nonton beberapa episode kemarin ada Niki kan di episode kita podcast bola karena Niki ini fans berat Arsenal ya, berat banget kayaknya jadi fans Arsenal kayak berat gitu. Nggak seberat MU tapi ya. Itu lebih berat lagi. Itu udah pasrah. Itu bukan berat lagi, udah itu mah nyebur udah hancur udah. Itu kalau apalagi nyebrang jembatan Sirotol Mutakim udah yang jatuh ke bawah udah dia udah bodo amat lah udah MU mah udah kagak setan kan setan merah. Bercandaan di agama sebutan di agama gue udah kayak pikul salib bahasanya itu. Oh iya itu ya. Udah ini itulah ya. Dia salib gitu ya. Pikul salib. Ya udah kagak ini, udah ibaratnya satu fans bisa menanggung dosa fans-fans yang lain gitu. Kayak udah nggak maki-maki MU tuh udah kayak capek. Iya gitu. jelimet sih gak ada ujungnya karena itu lagi kan. Iya. Sampai bingung kita mau ngebanter apa. Iya, sama bingung. probabilitasnya sama tiap minggu. Iya, sama tiap minggu. Nah makanya karena tidak ada Niki yang bahas Arsenal, hari ini ada Basya. Arsenal Folks ya. Gitu. Grombol juga. Lu kalau yang Gunners itu ikut Gunners Wave ya tadi ya namanya itu ya? Iya. Enggak ikut ya? Enggak, itu beda geng. Tapi dia teman. Oh, enggak musuhan. Enggak musuhan. Mau join nanti saya bilangin. Kok gitu? Terserah dia join Kan gue nanya kan mau join ntar saya bilangin kan gue bilang gitu. Enggak dia dengan Arsenal Folks aja udah cukup. Oh benar. Ya biarin aja lah mau ada Arsenal Folks, Gunners. Ya paling runner up juga kan. Biarin. Enggak, tapi memang gue perhatiin ini juga sih ya. Maksudnya Arsenal Folks terus abis itu yang di Gunner Wave itu ternyata fans Arsenal tuh cukup banyak juga ya. Terbukti bahwa Koci aja fans Arsenal, Bung Binder, Jerry Arvino fans Arsenal, Rifki Bawel, Aldi Bawazir, iya Marlo Ernesto. Siapa lagi yang Arsenal ya? Artis ya? Siapa ya? Mata Najwa. Najwa Shihab, Mata Najwa lagi. Iya, Najwa Shihab. Vincent Rompis. Itu dia. Rompis, Puan Maharani. Ah iya. Oh iya dia Arsenal. Dia lebih MU kan merah ya. Iya, jadi banyak juga ternyata fans Arsenal ini ternyata saya di Indonesia ya. Lu dari kapan ngefans Arsenal berarti? Gue sih ngefans, gue kan terinfluence sama kakak gue sebenarnya. Dia tuh dulu fans Arsenal banget lah. Habis itu gue baru umur 5 tahun kan baru ngerti TV ini apaan nonton kakak gue nonton Arsenal kayak menarik nih tim dan pas banget saat itu tahun Arsenal Invincibles. Henry 2003. Iya 2004 itu gue sempet nonton tapi belum nonton konsisten itu ya, masih nonton kayak sekilas deh kayak anak kecil nonton kan. Iya. Cuman akhirnya 2006 ke atas pas gue masuk SD banyak teman-teman yang Arsenal juga dan akhirnya dikukuhkan. Gue demen Fabregas, gue demen ini, jadinya udahlah aku Gunners aja lah. Iya, tapi nggak nonton Liga Italia lo di era-era itu, senengnya malah langsung IPL gitu. Langsung IPL gue, karena juga kayak kondisi emang saat itu juga pertemanan juga jarang kali ya yang Serie A ya, lebih ke kalau nggak Iya, di saat itu kan Barca, Madrid, Liverpool, MU Arsenal, Chelsea terutama juga banyak banget tuh. Chelsea baru dibeli Roman waktu itu. Era awal tuh banyak. Teman gue mayoritas Chelsea sih sama MU. Liverpool sih kayak di tahun itu belum ya. Oh itu udah banyak. Kecuali ini menang ngefans karena Istanbul. Ah iya benar. Istanbul Efek ya kan. Ya soalnya 2003 tuh lagi kejayaannya Liga Italia tuh belum Calciopoli tuh. Jadi sebelum Juventus kena Calciopoli. Iya maksudnya sebelum kasus ya gitu. Kayak pada saat itu 2003-2004 itu Italia lagi gacor-gacornya tuh sampai juara Piala Dunia 2006 itu. Iya, final Liga Champions kan juga Milan Juve kan di Old Trafford ya. Iya, terus habis itu Milan Liverpool gitu-gitu kan. Iya, makanya gue rata-rata tuh memang kalau yang seumuran lu kayaknya lu kelahiran berapa? Gue 98.
Oh iya, Sih, berarti jadi emang- wajar aja sih emang. Lu transisi ke Premier League emang udah. Iya, transisi umurnya ya. Maksud umur segitu rata-rata nonton. Makanya Serie A kan tua ya yang fansnya ya. Kalau lu lu umur berapa sih sekarang? 99 lahirnya 99. Anjir lebih muda dari Enggak. Barca. Anjing kok Gue percaya lagi. 89, gue 89. Oh, Gue seumuran gue demen pertama kali MU itu Beckham 96 waktu dia tendang dari apa tengah lapangan itu. Nah, lu dipertanyakan tuh kenapa lu IPL kan lu 89 harusnya Liga Italia, kenapa lu IPL tuh? Nggak tahu ya, mungkin karena waktu itu gue nonton itu pas lagi di rumah saudara. Oke. Dulu gue malah awal-awal tahu cuman pemain Roberto Baggio, Del Iya, Piero, ya, terus Itali. tapi bener-bener wah keren itu gara-gara David Beckham. Karena gue emang dari dulu tuh demennya tuh pemain tengah gitu loh, pemain tengah penyerang. Makanya David Beckham tuh gue suka banget. Kalau striker gue nggak terlalu favorit, tapi memang ya pemain tengah itu gue suka banget sih, winger terutama. Makanya sekarang Ugarte gitu kan. Enggak, yang nyerang, enggak. Ugarte apaan itu bukan? Nggak ada. Cuma dagelan itu. Aneh Ugarte tiba-tiba Ugarte. Sekarang Kobe Mainu gitu. Nah, Kobe Mainu kan keren kan? Iya, bagus masih oke lah. Iya. Tapi kagak dimain-mainin ya? Iya. Aneh banget ya, Omar ya. Jadi apa? Maino itu kan tiba-tiba nih minggu lalu beritanya dia itu dapat latihan khusus lagi dari permintaan Ruben Amorim, dan bahkan dia hire special chef buat dia pribadi di rumah, dan dia memang diarahin nama Amorim tuh untuk jadi DM sih. Karena kan United memang kan sekarang nggak punya DM kan. Casemiro ya udah umur, Ugarte ya begitu. Iya. Ya cuma bisa paksakan ya Maino gitu. Sekokone katanya Sekokone, the next big thing tuh. Jujur Sekokone itu menurut gua itu dia baru 18 tahun ini, cuman kekecilan banget sih badannya sih. Bener-bener kecil. Gua Ini tingginya berapa dia? Maksudnya kecil tuh kecil tipis gitu. tipis. Oh, kurus. Dan kayak 178 apa 180-an nih gue lupa. masih tinggi Gue ya, nonton dia waktu di Kuala Lumpur kemarin kan. Ya. Main 15 menit, dia duet sama Chelsea, ada penyerang kanannya MU masih muda juga. Memang oke banget, tapi kan ya lagi-lagi ya kita nggak tahu lah ya apa yang ada di pikirannya Amorim, ya kan. Bruno Fernandes aja yang bukan posisi terbaiknya dimainin terus itu. Jadi ya nggak ngerti nih apa yang ada di kepala Ruben Amorim. Nah, lu kan sebagai fans MU ya, karena kan gue pribadi tadi kan lu sempat nanya di luar tadi kita bahas ya. Yeah. Lu lagi nonton bola terus mal gitu kan? Yeah. Ya gue akhir ini nonton terus, sebisa gue tetap gue tonton terus lah, kapanpun ada waktu gue tonton. Nah, semua tim tuh gue tonton, dari Brighton gue tonton, Brentford gue tonton, walaupun belum lawan MU ya. Iya. Tottenham Hotspur sampai West Ham, pokoknya semua gue tonton lah. Iya. Nah, nonton Arsenal misalkan, nonton Chelsea, Arsenal atau Manchester City deh misalkan yang top 3-nya. Itu tuh nyaman gitu, nontonnya tuh enak. Jadi gue bukan fansnya aja, nonton terhibur lah, nonton bola gitu. Kayak lagi penat mungkin soal rumah atau apa, nonton mereka tuh menghibur aja gitu. Arsenal, Chelsea gitu-gitu. Manchester City gitu ya. Mungkin Chelsea sekarang lagi kurang ya. Tapi gue masih terhibur gitu. Iya. Nah, gue kan karena ada Bang Fuad di sini, otomatis gue harus nonton MU supaya gue ada materi lah untuk pembahasan gue di podcast bola. Padahal gue bukan fansnya, setiap kali nonton MU entah kenapa sesek aja, kayak auranya negatif ya. Auranya negatif banget. Gue tuh padahal nonton bola pengen seneng-seneng gitu ya. Terhibur. Entah kenapa, padahal gue bukan fans MU, nonton MU kayak penuh beban gitu, kayak kenapa gue jadi kepikiran ini bolanya kok gak ngalir-ngalir, kayak gak tahu kenapa gitu. Maksud gue entah kenapa tuh malah gue merasa beban gue bertambah, bukannya gue terhibur gitu. Gue paham. Bukan timnya dia, benar. Iya, padahal bukan timnya gue. Coba lu tes nonton MU, lu nonton MU gak? Gue nonton MU. Oh, iya, ya emang lu ada, selain match Chelsea ya, emang match lain juga ada perasaan yang kayak sama sih, kayak harusnya bisa begini nih, udah setahun udah apa, tapi kenapa masih sama. Aneh. Liverpool juga menghibur. Brighton tuh kemarin kan menang 2-1 ya, 3-1. Nah, Brighton enak gitu, nontonnya tuh enak. Bahkan Brentford aja kemarin kan gol terakhirnya wah cakep banget tuh. Oh, si Jensen itu harusnya nggak gol itu. Boleh ke tengah. Bola aja ke enggak, tengah. si Baindir udah kemajuan dan 2 kali. Waktu pertama masih Igor Thiago di sisi kanan atas tuh, dan udah 3 kali nih musim ini seingat gua si Baindir itu kebobolan di kanannya dia. Oh, yang pertama tuh yang si Foden. Oh iya. Yang sundulan itu padahal bola pelan. Terus kemarin dua-duanya depan muka. Wah, itu sih gua bilang mental sih Mal. Jujur ya buat gua
buat United nih. Udahlah nggak usah ngomong skill, kita tahu the skill are there gitu, ada di sana semua. Terus Ruben Amorim pun juga dengan ya achievementnya dia di Liga Portugal, menurut gua itu sebetulnya ada di sana. Tapi ada hal menurut gua ada dua yang membuat United seperti ini. Satu, mental pemain, sama kedua itu ya keras kepalanya Ruben Amorim. Gitu, bahkan keras kepala Ruben Amorim tuh lebih keras daripada pertahanannya United ya kan. Wajib lebih keras daripada. Nggak, tapi menurut gua memang mental sih Mal. Dia kayak kemarin lah Bruno Fernandes. Iya. Aduh, itu dia gagal penalti. Kalau kemarin kalau tuh pertama gagal penalti lawan Fulham. Fulham ya. Awal yang naik ke atas yang kan. out. Lawan Fulham tuh ya. Fulham kalau out. salah ya. Gara-gara apa? Itu katanya wasit nyenggol dia. Terus Iya, dia marah tuh. Iya. Nggak make sense gitu loh. Nggak make sense. Terus kedua kemarin waktu itu penalti kan VAR. Abis VAR tiba-tiba ganti pemain si Brentford kan. Gue langsung ini feeling gue nggak gol. Bener nggak gol. Jadi kayak menurut gue memang mental sih. Udah mental. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan satu, sebenarnya squad MU ini bisa dibilang, gue sendiri ya menurut gue squad MU ini sebenarnya top 5 top 6 lah. Lu punya front 3 Boemo yang musim lalu itu pemain terbaik Inggris, salah satu pemain terbaik Inggris. Punya juga begitu. Sesko potensial. Bruno, Casemiro, UCL winners gitu kan, Champions League winners. Belakang juga solid gue bilang loh. Maguire walaupun begitu tapi kita experience gitu. Mentalnya bagus. Deli. Terus Yoro salah satu pemain muda katanya generational talent. Mbappe-nya CB dia bilang katanya gitu. Iya, dia bilang kalau William Saliba kan Bellingham-nya CB katanya kan. Ini Mbappe-nya CB. Dan kiper lah. Tapi sekarang pun juga udah beli Lamans juga enggak dimain-mainin gitu. Kenapa gitu. Lah itu memang aneh tuh. Orang Sesko awal-awal aja jarang dimainin kan. Baru makin kesini tuh Sesko tuh. Maksudnya Amorim tuh gimana ya? Kalau gua pribadi sebenarnya gue takut sih ngomong ini. Cuma intinya adalah gue itu sampai di titik mulai gedek sama Bruno Fernandes aja gitu. Kayaknya tuh jangan-jangan emang penyakitnya MU ini ada di dia gitu. Kenapa nggak? Gimana ya? Gue selalu diserang sih kalau ngomongin Bruno Fernandes sampai capek gue. Tapi gue ngerasa Bruno Fernandes itu harus sekali-sekali coba diganti aja. Maksudnya nggak usah dimainin satu match gitu. Gue setuju banget. Maksudnya gue tuh sering banget kan kayak di podcast gue bahas ya Bruno Fernandes itu antara jangan dimainin atau lu taruh dia di posisi terbaiknya. Udah that's all, kelar. Cuman ini kan bener-bener dipaksakan. Itu yang menurut gue nggak jelas sih Mal. Bener-bener Amorim nggak jelas. Sekarang ini kalau ngomong 3 back susah. Well, ada Crystal Palace masih unbeaten dengan Oliver Glasner-nya yang musim ini masih unbeaten dan dia mengalahkan Liverpool kemarin. Glasner datang menggantikan Roy Hodgson. Iya. Setelah Roy Hodgson seingat gue kalah lawan Chelsea di musim 23-24. Sempat interim tuh kan Roy Hodgson. Iya, terus habis itu satu pertandingan digantikan oleh asisten pelatihnya Paddy McCarthy. Dia tiba-tiba main 3 back. Oliver Glasner datang dengan 3 back. Itu kondisi Oliver Glasner datang itu dia kayaknya lagi habis setelah dipecat apa mundur dari Frankfurt, gue lupa. Di Frankfurt juga dia main 3 back dan di musim itu saya gue 23-24 Crystal Palace selesai di peringkat 10 besar. Musim lalu dia tiba-tiba menang FA Cup. Ya. Awal musim waktu lawan Liverpool mainnya bagus banget dengan 3 back dan dia menang Community Shield. Di musim ini sampai 6 pertandingan sekarang dia belum terkalahkan, itu gila sih. Dan menang tuh lawan Liverpool kan? Iya. Dan satu ini kan. Sekarang gini, kalau dibilang United karena nggak punya DM. Masalahnya gini Mal. United itu dari awal musim jendela transfer dibuka sama sekali nggak ada berita tentang DM. Bahkan DM tuh muncul-muncul terakhir Angelo Stiller dan Baleba. Iya, Baleba mahal gitu. Dan terus balik lagi ke Crystal Palace. Crystal Palace pemainnya itu nggak ada yang gimana-gimana. Bahkan musim ini ditinggal sama Eze sama siapa satu lagi? Eze, Guehi nggak jadi. Iya, siapa yang penyerangnya? Penyerangnya. Penyerangnya Crystal Palace. Ditinggal Eze sama Palace. Eze doang, tadinya Guehi mau cabut nggak jadi. Iya, nggak jadi. Dan Liverpool tadi kan. Iya, dan di tengahnya Crystal Palace itu cuma 3 loh. Cuman Wharton. Masalahnya cuma Wharton iya, cakep banget itu. Wharton, Will Hughes sama
Jefferson Lerma. Iya, Lerma. Iya, Nah, nih gua lihat ya. waktu kemarin lawan Liverpool, Kamada. Daichi Kamada tuh ini loh penyerang loh. Iya, benar. Anggaplah kayak Bruno Fernandes. Iya, benar. Itu works. Kenapa ini nggak works? Berarti kan memang mental. Iya. Mental sama keras kepala Ruben Amorim tadi sih menurut gua. Dan yang anehnya banyak yang bahas mungkin kenapa Glasner ini works karena yang sifatnya out of positionnya, di mana pemainnya Palace ini kerja keras banget katanya. Tapi kalau kita ngomong materi MU juga udah banyak yang dirubah dari zaman Ten Hag. Iya. Iya. Juga kayak agak nggak make sense kenapa tiba-tiba kalau emang permasalahan itu saat nggak megang bola, kenapa lu nggak bisa ngelakuin hal yang sama dengan pemain yang baru dan pemain yang fresh gitu, pemain yang emang terbukti di klub sebelumnya tuh perform gitu. Iya, itu paling aneh Itu sih. ini anomali yang aneh MU nih sebenarnya. Ini sih apa? Kalau gue lihat tuh memang jarak pemainnya MU tuh lebar-lebar banget. Makanya mereka secara langsung sering switching position kan. Iya. Dan switching positionnya itu kan long pass karena mereka tuh berdiri kejauhan gitu. Dan Mbumo selalu paling kanan. Terus dia kalau dapat bola memang cukup menggetarkan lawan. Iya. Tapi kalau di kiri Dorgu, wah itu sih udahlah ya. Dia masih benar-benar ragu-ragu sih, dan lagi-lagi kayak kemarin lawan Brentford ya. itu kan satu karena gol pertama tuh gara-gara pemain MU entah kenapa menurut gua ngikutin kaptennya kali ya, karena kaptennya cengeng. Jadi pemainnya tuh cengeng juga sih. Kunya. Iya. Harusnya foul gak? Ditabrak. Kagak lah itu mah. 50-50 sih menurut gue. 50-50 sih. Iya. Tapi kan jadinya jadi bola advantage buat si. Back again gini, harusnya ya udah lah lu kalau selama wasit nggak new fluid, udah play on aja gitu, kayak baru main bola gitu. Nah terus itu bahkan si Maguire udah sampai begini loh supaya nggak kena offside, tapi kan tetap lah masih onside. Dan terus kedua itu dapat long pass lagi ke kiri si Kevin Shedd dapat bola di kiri. Iya. Long pass dari belakang itu yang gue bingung, kenapa Dalot nggak ngejar dia, Dalot malah masuk ke dalam. Nah itu kan dimarahin dia. Nah Dalot iya ya makanya kan? jadi kayak entah kenapa dari zamannya Ten Hag setiap pertandingan ada aja yang ngebug gitu loh di pemain MU. Aneh banget. Gue tuh kan setiap kali misalkan gue nonton Liverpool, misalkan kita anggaplah Liverpool ini tapi defense-nya juga Konate, Van Dijk. Oke lah, karena ada Van Dijk kita anggap aja Liverpool bagus lah ya. Atau enggak ini aja deh Arsenal. Saliba dan Gabriel. Iya ada, itu paling oke lah untuk musim ini gitu menurut gue. Mereka tuh setiap kali dia tuh kayak apa ya? Kalau misalkan ada bola long pass gitu atau apa, mereka tuh udah kayak tahu, oh ini gue harus jaga dia. Sehingga kalau ada yang lari bukan kasat mata, apa sih bahasanya tuh, gerakan tanpa bola gitu. Kayak Riders kan suka gerakan tanpa off ball gitu kan. Nah gerakan-gerakan ini kan yang paling sulit dibaca back sebenarnya, karena lu nggak tahu bola kan misalkan dihalat gitu. Ternyata yang lari ngebelakangin back adalah Riders. Nah itu kan sering banget yang nipu kita, kayak anjing ada Riders lari, ternyata Riders yang mau dipasing kan. Iya, karena bola pasti kehalan, semua back pasti fokus ke halan. Nah kalau Arsenal entah kenapa misalkan atau Van Dijk tadi misalkan sama Konate, mereka tuh tahu koordinasinya kalau misalkan ini lu harus lihat pemain aja, bola serahin ke gua biar gua yang lihat bolanya, lu lihat pemainin aja, nanti infoin ke gua ya. Si Sar lari tuh si Joao Pedro udah kosong tuh, lu cover langsung gitu, berasa komunikasinya berasa. Nah ini Maguire sama Delete sama Yoro misalkan, mereka komunikasi, mereka udah jaga mereka teritorinya mereka, tiba-tiba dia lari dari luar kan. Nah itu kan tugasnya Dalot. Nah MU tuh kenapa sih sering banget kayak kok colongan ada yang lari gitu sih, kayak belum pernah main bola gitu. Ya itu makanya satu nih, MU second ball-nya selalu kalah. Second ball-nya di kotak penalti. Terus ya itulah kayak apa ya? Iya kenapa ya? Karena nggak ada DM atau gimana? Cuman gini ya, gue sampai sekarang kalau dibilang MU begini karena nggak ada DM, gue kurang setuju sih. Gue kurang setuju juga, karena gue yakin nih misalkan ini ya, sorry ya. Tapi intinya adalah kalaupun ada DMF yang bagus, gue yakin MU tetap bapuk. Menurut gue. Mau Baleba tadi masuk, siapa masuk? Coba aja. Makanya menurut gue mental mental. Belum kita ngomongin pemain yang toksik nih, yang kayak dibilang kayak Sancho, Garnacho, Garnacho, terus cabut Rashford yang katanya toksik, dan memang beberapa mungkin toksik ya. Udah cabut juga kan. Jadi sebenarnya zaman Ten Hag main 4 back bermasalah, sekarang main 3 back bermasalah. Bermasalah juga. Jadi emang kayaknya bukan formasi sih. Iya, menurut gua gini sih, menurut gua mental. Kenapa gua bilang mental? Jadi gua cerita dikit nih.
Waktu gue ke Kuala Lumpur, gue itu hunting pemain lah. Oh siap. Gue scouting. Enggak, bukan apa hunting tanda tangan. Oh hunting. Iya kan? Gue kira tim scouting. Oh enggak. Tiba-tiba hunting rumah ini. Oh hunting tanda tangan. Hunting tanda tangan kan. Ya lu tahu lo kalau berhunting tanda tangan kita kan namanya nungguin di hotel gitu-gitu. Jadi kejadian itu setelah gue tuh pokoknya 2 kali gue ketemu Garnacho. Gue 2 kali ketemu Garnacho. Dia depan gue lewat. Gue tuh jenrengin jersey udah gini. Enggak dikasih. Enggak, dia lihat gue aja enggak mal. Bener-bener deket mal. Ya deket, bukannya gue ada gap gitu, deket. Dan terus pertandingan ketemu kedua kali pas setengah 4 pagi jam sono. Iya. Mereka tuh habis pertandingan yang kalah lawan Asian All Star. Ya itu kan hari terakhir mereka sebelum cabut kan, karena pagi mereka cabut ke Hong Kong. Nah mereka tuh masih jalan-jalan depan. Nah gue sama Mardel sama Dita ada sama beberapa teman lagi berenam. Itu kita nunggu tuh di hotel dan kita nunggu di lobby. Dia tuh lewatin lobby kan. Nah, waktu lewatin lobby mereka tuh bertiga, Ahmad, Ahmad, Garnacho sama Aiden Heaven. Okay. Aiden Heaven masih muda banget dari Arsenal itu back. Nah, waktu mereka nyampe ke lobby, mereka itu nggak langsung naik karena mereka nunggu security buat escort mereka. Iya. Gue juga nggak yang nyamper mereka, gue cuman yang ini lift, ini mereka di sini nih. Okay. Nah, terus habis itu ya udah pas mereka lihat gue gini dong, Ahmad, gue nggak teriak kan, cuman Hai Ahmad bla bla gitu, gue cuman Hai Ahmad gitu. Lu tau nggak apa yang dilakukan sama Ahmad? Come on man, we're tired. I didn't enjoy it since day one. Gila nggak lu ngomong kayak begitu? Berarti kan ada fans-fans yang lu ngeluarin duit buat ke Malaysia, buat nonton. Itu mungkin pengalaman sekali seumur hidup gitu nonton MU dan kan. waktu itu Ahmad di sono kan kelihatan yang dia ngeluarin jari tengah gitu-gitu. Gini, di situ gua paham, gua kecewa. Wah kok begini ya? Lu bisa kesini, lu lagi kerja lo, bukannya lu lagi liburan ke Bali atau apa? Iya. Kalau kita gangguin, oke lah. Itu salah kita. Cuman ini kan lu lagi ke Malaysia, lagi tour. Lu bisa datang itu karena fans gitu. Dan abis itu tapi setelah ya kecewa apa sih, cuman setelah itu gue mikir, oh berarti memang sesulit itu untuk main di United. Lu tuh jadi kayak waktu lu untuk me time tuh, untuk privacy lu tuh kurang banget pada. Sedangkan Ahmad, Garnacho itu kan masih muda banget, anak-anak sosmed yang dimana mereka mau catch up sama keadaan sekarang. Cuman karena lu main di United, lu jadi waktu me time nggak ada, privacy nggak ada, jadinya mental gitu. Dan ditambah tapi masa di United doang sih ya? Gua nggak tahu. Sekarang kan gini malah ya namanya nggak MU nggak makan tuh kan bener ya. Iya. Sekarang semua berita tentang MU apa sih yang lu orang nggak tahu? Lu sampai atap United bocor, lu tahu? Atapnya Chelsea bocor, Liverpool emang digembor-gemborin, kecuali bukan fans Liverpool beneran. Terakhir atapnya Anfield bocor kan musim lalu. Oh iya benar-benar. Iya kan? Ada. Apa lu orang semua tahu? Enggak belum seviral tentu. MU sih. Iya, itu makanya menurut gua itu sih yang dan mungkin lu garis bawain juga, mungkin ya kalau saat itu amat nolaknya agak polite gitu ya, mungkin kalau polite nggak apa-apa, nggak masalah sebenarnya. Iya, kan? nggak apa-apa. Iya, cuman dengan lu begitu tuh jadi kayak gak cuma lu doang. Mungkin juga musim lalu MU itu kan main di European Final sampai European League sampai final kan. Iya. Dan di mana MU itu, gue lupa statistiknya, seingat gue MU itu adalah tim yang paling banyak waktu istirahatnya berkurang. Karena mainnya malam Jumat, Minggu lu udah main lagi. Okay. Padahal kan ideal ya 3 hari minimal lu istirahat gitu. Makanya ya banyak faktor lah. Cuma salah satu yang menurut gua baik lagi mental mal. Dan sekarang nih di United kan nggak ada senior yang megang banget gitu. Nggak ada. Terakhir Casemiro doang paling. Iya cuman Casemiro diam Jack. Iya benar. Casemiro lu minta tangan Casemiro nggak bakal Jack, lu diginin sama dia. Iya. Lu minta tangan digini sama dia, nggak diladenin. Segitunya. Segitu. Apa mungkin bad mood juga kali ya, karena kan itu dia dari kalah sama Spurs tuh kan dia langsung tuh nggak ada break. Nggak ada break. Tapi memang si MU ya, kalau gua kan fans Milan sih ya, kalau gua AC Milan. Kan kita selalu bilang Manchester is blue sekarang, termasuk Milan is blue karena kan si Inter ya kan. Nah ini dua tim merah-merah ini kan selalu kita dianggap saudara terus lah gitu, karena sama-sama lagi terpuruk gitu. Walaupun gue masih dapat Scudetto gitu ya.
Tapi kan intinya adalah si Milan ini sama MU punya kesamaan di musim ini. Mereka tuh sama-sama bisa fokus ke Liga doang. Mereka nggak main di Eropa nih gitu. Sehingga tadi kekhawatiran lu soal MU kayaknya paling capek karena ini banyak. Kan musim ini aja kelihatan Milan nggak secapek itu bagus di Liga gitu. Walaupun kalah sama Cremonese, Emil, wah kiper kita bro. Keren, Emil. Tapi pucuk sekarang. Lagi cedera ya? Lagi nomor 1 ya. Itu mah halu dong, bentar lagi juga turun. biarin aja karena Luka Modric lagi bagus aja. Luka Modricnya lagi. Nah, Luka Modric kan contoh yang senioritas tapi yang bagus lah, kayak kasih semangat gitu kayak. Nah, sementara MU ada pemain baru tadi Basya udah bilang juga. Ada Mbemo, ada Kunya yang musim lalu gila gacornya luar biasa gitu. Iya. Ya udah ada Sesko lah walaupun belum IPL proven tapi ada Sesko di situ. Gyökeres juga soalnya belum IPL proven tapi udah ngasih gol lah gitu. Sesko juga alhamdulillah nyetak gol. Akhirnya dari tendangan keempat dia akhirnya cetak gol. Iya, padahal di latihan dia nyetak gol mulu. Kemarin di pertandingan itu MU tuh babak 1 XG-nya 1 lebih. Ternyata itu dari 4 tendangannya Sesko. Iya, semuanya gara-gara Sesko doang. Berarti kagak ada yang lain ya. Enggak ada. Cuma memang itu maksudnya sekarang bisa United itu fokus gitu. Iya. Fokus sama Liga. Toh juga akhirnya tetap nggak kelihatan kan, tetap kalah. Nah itu dia Mal. Sekarang kan gua tuh bukan yang Amorim out. Siapa out? Gitu ya? Gue nggak gitu, gue ya udah ikutin aja gitu karena mau bagaimanapun ya keputusan di ini kok di pemilik Glazers. Ya kita siapa lah ya itu yang toksik tuh apaan Glazers. Iya jelas banget. Iya oke ya Glazers udah lah. Maksud gue kayak pertanyaan gue sekarang kan yang gue pikirkan ini Amorim itu banyak yang nanya sama gue Amorim dipecat kapan? Gue cuma bisa jawab ya terserah sama Ineos. Tapi kan lagi-lagi kalau berkaca sama satu musim terakhir United tuh menang di Premier League baru 9 kali Mal. Dan percentage rate-nya Amorim paling rendah. Lu gak ada alasan untuk mempertahankan orang ini. Bener kan? Yeah. Beda sama Arsenal sama Liverpool. Arsenal 6 tahun sama Arteta konsisten. Bahkan 3 musim terakhir jagain piala orang pun juga konsisten. Sorry. Di peringkat 2 sorry. Aduh suka kelepasan sorry. Liverpool musim pertamanya Klopp bawa ke final WL walaupun kalah sama. Slot juara langsung. Arne Slot ya kan? Enggak, kalau Slot kan itu beda lah. Kalau Slot kan karena dari Kloppnya lah. Anomali aja. Anomali. Oh iya. Gitu ya. Enggak, tapi kan maksudnya ya. Enggak maksud gue kalau Klopp tuh maksudnya kalau Klopp tuh gue belain Liverpool. Tenang aja lu fans Liverpool. Kenapa kalau Klopp? Maksud gue kalau Klopp tuh ada ininya loh, ada kelihatannya, ada kelihatan perubahannya gitu-gitu. Nah, Amorim dari segi apapun enggak ada Jack. Enggak ada yang sisi positifnya. Lah gitu semua pelatih yang kemarin-kemarin gak ada sisi positifnya itu. Ya Solskjaer masih bisa debatable lah. Tapi gak ada posisi positif yang lain-lain. Iya, Ten Hag musim pertama kan Carabao Cup masih dan gitu-gitu. Dan 2 FA Cup juga. Iya. Ya kan, kedua FA Cup. Dan konyolnya ini kan ini. Amorim berani bahkan buang-buangin pemain toksik. Bahkan waktu musim pertamanya di Sporting Lisbon dia buang 17 pemain. Dan di musim itu dia langsung juara. Nah di MU ya bisa dibilang semua pemain udah dibuang lah ya. Yang toksik. Cuman kan kita nggak tahu nih yang ditinggal nih mungkin nggak toksik tapi nggak se-skillful itu ternyata. Dan mungkin ya Bruno Fernandes yang jangan-jangan penyakitnya bang di dia tuh ya. Mungkin. Lu tau gak sih Bang ada yang rambutnya panjang tuh pas MU. Iya yang gak pernah potong rambut. Kalau ada back to back. Dia kan bilang gue bikin challenge ini karena menurut gue menang 5 kali berturut-turut itu suatu hal yang make sense dilakukan. Dan itu dia nggak bilang nggak cuma liga doang, itu all competition. Iya. Dan ironisnya dia juga ngambil sampel bahwa kalau nggak salah pas saat di awal dia bikin challenge itu kan di bulan Oktober tahun lalu. Dan dia bilang di bulan Februari itu kita masih bisa menang 5 kali beruntun gitu. Makanya gue bikin challenge ini karena achievable nih. Gue bisa ngelakuin. Tapi sampai sekarang ini 2 kali berturut-turut aja kayaknya sulit banget. Gue baca statistik kemarin kalau nggak salah Sunderland itu poinnya 11 sekarang kan. Di top 5 Sunderland tuh. Poinnya lebih tinggi daripada Amorim dari bulan keberapa gitu. Ada komparasi itu ya. Ada komparasi itu jadi separah itu sebenarnya. Iya. Gak ada ininya sama sekali ya. Apa maksudnya MU ini tidak ada perubahan setiap tahunnya tuh harusnya sesuatu yang positif tuh ada lah gitu. Iya. Even Allegri yang gue maki-maki aja kelihatan ada perubahan lah. Iya. Gitu. Apalagi tadi kita ngomongin Slot walaupun tadi kalian bilang anomali. Tapi gue belain Liverpool emang juara top itu mah. Bisa. Tapi ya Amorim ini kalau menurut lu berdua deh dari lu Desya, Amorim ini memang layak out atau
pertahanin aja sebenarnya gitu. Akan ada waktunya, enggak kan intinya tuh MU kemarin-kemarin suka mecat pelatih kan. Mungkin itu sesuatu yang jelek gitu. Nah, apakah harus ya udah deh kita hajar aja 6 tahun dengan Amorim gitu. Yes. Udah di leg 2. Siapa tahu. Di awal season lalu ya gue mikir MU ini harus pertahanin Amorim bertahun-tahun lah. Maksudnya mau lu jatuh sejatuh-jatuhnya juga degradasi pun pertahanin lah, karena maksudnya lu udah bikin dari Mourinho, Van Gaal, Ole apa segala macam, Rangnick itu kan nggak works ya lu ganti-ganti pelatih kan. Yeah. Kenapa nggak lu top semua lagi? Kenapa lu nggak stick sama apa yang lu lakuin? Cuma tadi udah sebutin sama Koko kayak kalau kita nyebut Amorim tuh kayak nggak ada aspek positif. Iya, kan. Nggak ada. Kalau gue mau bilang sekarang lu pertahanin Amorim juga agak susah mal, karena dia nggak mau berubah juga, kecuali dalam beberapa minggu ke depan dia sadar diri nih, mawas diri kan. Habis itu dia ngelakuin perubahan yang signifikan lah. Mungkin gak usah hasil dulu deh, tapi gameplaynya atau gimana-gimananya gitu. Mungkin gue bakal stick nih sama Amorim. Karena bagaimanapun juga kan apa yang dilakuin Amorim di Sporting Lisbon itu benar-benar transformasi besar-besaran. Itu Sporting itu terakhir juara, gue lupa tahun berapa, tapi begitu dia datang kan di bawah Benfica sama Porto kan. Dia datang, tadi Koko udah sebutin juga, dia benar-benar ngerombak semua skuadnya. 2 musim berturut-turut kan juara tuh Sporting. Dan di musim itu dia cuma kalah sekali sih. Cuma kalah sekali. Itu pun juga kalahnya tuh seingat gua setelah dia juara. Jadi dia juara early. Habis itu ketemu Benfica apa Porto gue lupa, dia kalah. Cuma kalah sekali itu. Cuman itu kan Portugal. MU ini ya different breed lah. Maksudnya MU ini emang dengan segala hiruk-pikuknya dan segala problematikanya ya emang lu nggak bisa batu gitu. Lu harus adaptif. Bahkan Mourinho aja bilang lu boleh stick sama satu plan, tapi kalau emang itu udah nggak works ya lu harus ganti. Iya, because it's Premier League kan. Lagi Premier League ini. Iya. Berarti kenapa? Jadi kalau gue ngerasa udah saatnya ganti. Karena apa? Kalau lu gitu. Gue ganti karena balik lagi dia nggak ngebawa aspek positif tadi. Dia nggak ngebawa perubahan itu. Jadi kalau kecuali dia berubah ya. Maksudnya kalau sekarang sih ya out deh. Pakai interim lagi, pakai Ole lagi. Kemarin gue sempat bilang wah kalau misalkan dia dipecat udah Ole aja. Terus sama kemarin nih lawan Brentford itu back sayap udah keluar, gue lupa petukaran siapa, gue kira 4 back ya. Ternyata Mason mau dijadiin back sayap kiri. Aneh itu. Amorim emang aneh. Gila kayak kok sekalinya perubahan sih agak visioner itu. Oh iya gila. Iya jadi kayak bingung ya, kayak maksudnya formasinya itu aja tapi sama sekali nggak ada perubahan. Itu yang menurut gua aduh aneh banget sih. Aneh. Jadi kayak nggak ada ya itu alasan positif apa yang dan bisa 2 musim berturut-turut nggak masuk Eropa sih. Gila itu ya. Agak walaupun MU gila loh, tapi tetap dapat pemasukan 600 juta ya kok ya. 666,5 juta pound sterling. Tetap cuan sih. Makanya kagak sadar diri tuh owner. Itu kan jadi dia revenue dia tuh yang turun itu cuman dari revenue-nya revenue-nya yang komersial karena kan gagal gue lupa revenue apa, cuma revenue match day naik karena mungkin orang mau nonton Amorim. Biaya-biaya turun karena kan emang banyak pemotongan. Terus revenue revenue broadcast turun karena kan nggak masuk Liga Champions. Kalau masuk UEL kan ada dikit. Cuman tetap rekor ya 696,5 juta pound sterling tuh gila sih. Iya, makanya kagak sadar diri, nggak ada bercerminnya gitu. Karena tetap cuan mau gimana? Nah coba kalau pertanyaannya gue ganti. Misalkan Amorim kita tukar sama Xabi Alonso ya. Xabi Alonso ngelatih MU, Amorim ngelatih Real Madrid. Gacor gak tuh? Dari lu deh. Dari lu Yan. Kira-kira nih kalau misalkan Xabi Alonso ngelatih MU masih kan ini Real Madrid lagi bagus loh. Ya sebenarnya sih kemarin kalah ya. Iya kan sekali. Kalah sekali ya. Sekali, tapi gimana kalau ditukar misalkan di switch? Ayo lo. Tetap gak? Atau IPL emang sebeda itu aja, emang seberat itu? Gini Mal, IPL menurut gua mau bagaimana ya nggak tahu ya lu orang menurut gua ya kita akui sama-sama lah emang IPL tuh another thing. Tapi lu latih MU itu another thing lagi. Jadi kayak gua tuh jadi orang yang nggak yakin gitu loh untuk soal MU nih, wah nggak yakin banget, bingung kan? Kayak karena siapapun bisa ini. Tapi kalau perspektif gua kok Mal mungkin dia akan lewatin fase yang Mourinho lewatin, terus Van Gaal lewatin dan lain-lain lewatin, tapi mungkin dia kan gak akan sebatu Amorim dong.
Kalau lihat di Madrid aja dia formasi kadang 3 back, kadang 4 back, pemainnya rotasi sana sini. Tergantung pemain lagi stoknya apa ya. Iya. Seenggaknya walaupun mungkin pelan-pelan naiknya nih, tapi gue yakin kalau Andre Alonso tuh bakal pelan-pelan ada patternnya, lalu bakal ada progresnya lah. Dan kalau nggak diganggu manajemen juga ya. Tapi intinya di lapangannya itu pasti bakal ada perubahan secara bertahap gitu seenggaknya. Walaupun mungkin agak susah juga. Nggak langsung all out di musim 1. Tapi kelihatan lah gitu. Tapi kelihatan gitu ya kayak Xabi Alonso waktu CWC main 3 back. La Liga mulai 4 back. Jadi kan maksudnya itu kan adaptasi terus Amorim yang gilanya gue cuman punya sistem ini kan dibilang. Kalau lu mau ganti sistem ganti orang yang menurut gue itu udah halus sih mal. Gue selama ini biasa aja. Cuman pas dia preskon setelah lawan City kan dia ngomong itu, gue bilang wah ini halu ya wasit apa pelatih ini ya gitu. Udah halunya yang tingkat dewa sih. Tingkat dewa. Nah nih, berarti kalau kita bedah penyakitnya MU nih, misalkan kita bertiga adalah tim manajemennya MU dan kita punya kekuasaan buat merombak semua gitu ya. Kalau menurut gue yang pertama harus dirombak itu adalah skuadnya dulu, karena di skuadnya nih ya, tapi sebenarnya tadi lu bilang skuadnya udah lumayan oke lah, minor lah kalau skuad beberapa posisi doang lah. Tapi gue akan lebih mengandalkan, karena sekarang di IPL kebanyakan mengandalkan pemain muda kan. Jadi kalau lu lihat persentase pemain muda di IPL tuh banyak banget sekarang, hampir di semua tim tuh umur 22, 21 kayak gitu-gitu, dan semuanya bersinar. Jadi kan ini sebenarnya era regenerasi seiring dengan Messi dan Ronaldo udahan, kemarin Dembele udah Ballon d'Or. Jadi eranya sekarang ini era regenerasi. Kalau gue akan rombak beberapa pemain yang tua-tua ini, gue singkirin, gue ganti pemain muda, nggak apa-apa nggak berpengalaman tapi skillful aja, sehingga mereka main hura-hura aja. Maksudnya kayak dia nggak ada menanggung ya. Kalau gue selalu bilang ke pemain mudanya, lu main-main aja, mau kalah mau menang main aja. Musim ini kita degradasi nggak apa-apa, yang penting lu happy deh gitu. Tapi lu lihat tuh pemain muda yang lain tuh pada happy semua kan di klub-klubnya, udah lu main aja. Itu pertama gue pasti itu. Baru kedua baru gue ganti pelatihnya. Maksud gue pelatihnya gue cari pelatih yang biasa mengemong anak-anak muda gitu. Xabi Alonso itu kan salah satu yang mengemong anak muda kan. Wirtz kan gacor gara-gara dia. Maksudnya dia Arda Güler sekarang lagi gacor gara-gara dia. Dia bisa ngemong berarti kan. Maksudnya Alvaro Fernandes di bek kiri. Iya, sama si siapa? Mastan Tuono. Oh itu kan diemong sama dia gitu loh, maksud gua. Even Hansi Flick aja sekarang udah berani tuh ganti Lamine Yamal dengan siapa? Rooney Bakji. Bukan, yang draw siapa tuh? Yang Filipin Spanyol. Rodriguez kalau saya. Iya, siapa lah 17 tahun. Itu kan muda kan itu kan. Dia berani mainin gitu untuk starting line up. Kayak Xabi Alonso berani tuh Mastan Tuono Liga Champion, lu starting line up, berani dia mencadangkan Vini kan itu kan? Iya. Vini sering banget dicadangin. Jadi dia berani gitu, maksudnya kayak ayo gue kasih support ke pemain muda. Nah itu yang harusnya dilakukan sama pelatih nextnya MU. Dia harus percaya sama pemain muda, sama yang kayak Bruno kan umur udah 30 ya, kayak udah lu istirahat dulu deh Bruno deh, gue kasih pemain muda semua gitu kalau gue. Tapi gue setuju sih Mal, karena kalau kita balik ke rootsnya MU juga, kalau kita riset ke zaman dimana saat dulu Fergie take over ya kan, sempat ada momen dia finish juga di bawah-bawah terus tuh. Abis itu dia benar-benar board MU ngasih kepercayaan, akhirnya dia benar-benar naikin Class of 92 itu kan. Di tahun ke-6 itu. Yang akhirnya jadi backbone MU dalam kesuksesan bertahun-tahun sampai tahun 2012 dia pensiun gitu kan. Gue setuju sama lu sih, lu kasih pelatih yang punya karakter. Karena Ferguson sebenarnya punya karakter duluan di Aberdeen, sempat juara kan, Europa League sempat juara gitu. Ya lu kasih pelatih yang berkarakter, pelatih yang emang banyak kan rumornya katanya Glasner nih gantiin Amorim. Menurut gua itu good manager, tapi apakah dia bisa ngelatih MU kan itu another thing gitu. Lu cari manajer yang emang punya kapabilitas, karakter, bisa ngebawa MU ini naik gitu. Dan yang kedua bener lu, pemain muda dikombinasi sama pemain experience, dikasih semangatnya, motivasinya, dan juga ini sih, gue ngerasa Old Trafford juga, gue nggak tahu ya, Mario sering sana malam kan, gue ngerasa kayak juga kurang kayak Anfield gitu, kurang. Udah nggak seangker dulu, itu udah jadi kayak objek wisata. Gitu. Dulu orang India yang sering kelihatan di TV tuh udah nggak ada. Udah nggak ada kan. Yang dulu waktu Arsene Wenger itu dia gosok gigi. Iya gila. Salah satu hal yang direvolusi sama Arteta pas datang ke Arsenal itu kan bikin lagu yang katanya copy paste Liverpool kan. Liverpool diganti North London Forever. Tapi faktanya hal sesimpel itu bring togetherness di stadion gitu. Hal-hal sesimpel sekecil itu. Tahun ini kalau misalnya ke lorong pemain Arsenal itu kan biasanya ada kayak ininya deh, ada penjaganya gitu. Sama Arteta di
Jangan dijaga. Dibongkar lah. Oke. Jadi sekarang kalau pemain keluar di Emirates tuh langsung sampingnya itu pemain, sampingnya itu fans. Langsung Di fans tuh langsung salaman sama pemain. Oh, terowongannya itu ya. Jadi dia kan langsung ada langsung kayak semangat nih. Hal-hal sesimpel itu yang sifatnya tuh lu transformatif di off the pitch. Iya. Sekarang MU udah ada training ground baru kan. Itu Ada Carrington baru. Itu good sign lah. Iya, Paling ditambah sama hal-hal tadi kayak ya nggak harus lagu sih, cuman apapun yang bisa menyatukan Old Trafford lagi. Bikin ini stadion nih. Iya. Old Trafford nih gila loh, di under Ferguson ini. Gue inget banget nonton highlight zaman prime-nya Wenger ke sana, supporter tuh berisik apa segala macam. Sekarang sepi. Gitu loh. Iya. Lu butuh pemain ke-12. Makanya waktu apa? Zamannya Oleh ngelatih, dia kan nggak terkalahkan di away, malah di kandang sering kalah. Iya. Simple gitu mal off the pitch-nya dibenerin, kayak koneksinya atau satu dengan pemain lainnya juga harus oke gitu. Ya soalnya kalau pemain muda ini main juga sih jadi misalkan Kunya, Bemo, Sesko, Kunya tuh berapa umurnya sekarang? 20-an Mas ya? Kunya 26. Bemo juga segitu lah ya. Prime. Nah maksudnya kalau pemain muda ini misalkan let's say yang kepala 3 dicadangin dulu misalkan gitu ya. Kasih lah pemain umur 22, 23. Mereka juga enak kalau dikasih keleluasan. Maksudnya mereka gak harus menang. Mereka kalau kalah pun gak dihujat, biarin aja main. Sehingga kan kalau ada moral support gitu loh sesama pemain muda. Yuk kita sama-sama anak muda gitu. Itu yang menurut gua kayak oke lah. Balik lagi tadi ke tahun 92 Class of 90 itu. Waktu mereka naik kan mereka nggak naik begitu aja kan. Tapi kan masih ada pemain-pemain senior lain yang dimana udah jadi backbone ya, bahkan waktu Cantona masuk ya thanks to siapa? Dion Dublin siapa cedera? Iya Dion Dublin kan. Dion Dublin cedera baru match pertama akhirnya si siapa Cantona masuk. Itu kan ya Cantona itu secara karismanya kan gila banget. Itu yang menurut gua lu nggak bisa semata-mata mainin pemain muda juga, tapi harus ada ya atasnya seniornya siapa gitu. Dan tapi itu sorry gue potong tapi tapi gue bisa debatin itu soalnya menurut gue di sekarang nih Gen Z sama era dulu nih beda mentalitas. Kalau dulu kita bisa ada Cantona yang marah-marah, kita sama kayak kita di ospek senior aja bisa kita nurut. Kalau sekarang kita di ospek sama senior kita marah, kita bisa rekam, kita viralin. Jadi mentalnya tuh udah kayak nggak boleh lu jangan nyerang mental health gue dong. Nanti gue kalau depresi gara-gara lu dong gitu. Nah makanya kenapa menurut gue jadi peran senior ya oke lah. AC Milan juga ada Luka Modric yang sekarang megang peran itu kan gitu. Umur 40 kan. Umur 40 dia megang itu. Tapi kenapa gue bilang pemain muda semua? Karena moral supportnya itu kayak kita Indonesia warga jaga warga, jadi kayak moral support itu kayak lu kan Gen Z sama gua, lu nggak usah menggurui gua, lu nggak usah apa, karena Gen Z ini ya lu lihat tadi lah, lu bilang Garnacho lah, lu bilang Amad Diallo kayak gitu, karena mereka kan Gen Z kan, mereka itu Garnacho tuh Gen Z ya masuknya ya. Kalau Amad Diallo sih Gen Z sih, Amad Diallo Gen Z. Garnacho lebih muda dari Amad. Oh iya bener, iya berarti kan sebenarnya Gen Z, makanya butuh pemain muda ini supaya tidak ada saling menggurui main bola aja, have fun aja. Dan salah satu juga yang ngebuat MU dulu sukses under Ferguson adalah tadi kombinasi pemain muda dan dia selalu menyomot pemain-pemain bagus di liga itu. Iya, betul. Carrick di Spurs dicomot, Van Persie di Arsenal dicomot. Ya sekarang mereka udah melakukan dengan Mbeumo dan Cunha. Tapi harus lebih sering lagi. Makanya ini kayak ada Muarten, Baleba. Comot aja pemain terbaik, proven digabung dengan pemain muda tadi. Dan pelatih yang punya karakter, pelatih yang punya sense karisma, leadership lah. Kita bahas case Rashford deh. Di MU kan dia selalu bisa dibilang toxic, tapi dia works aja under Flick. Di Barcelona. Berarti sebenarnya ini walaupun kemarin sempat masih gitu juga nggak disiplin kan. Jadi telat datang latihan. Pemainnya harus diingetin kalau MU ini adalah Real Madridnya Premier League. Mentalnya. Dia harus diingetin dan harus punya pelatih sosok kayak Hansi Flick tadi itu. Berarti ini sih kuncinya apa? Di kapten. Bruno terlalu cengeng jadi kapten United. Iya, makanya gue sejujurnya kemarin nih waktu jendela transfer udah mending kalau emang lu butuh DM, jual lah Bruno Fernandes kan katanya ditawar gede waktu itu udah jual lah. Iya. Duitnya lu buat beli DM. Cuman masalahnya kita kan ya gue nggak tahu ya fans luar ya. Kalau gue pribadi agak bias karena kan kita sentimental. Wah Bruno kan selama ini menggendong bahkan golnya udah ke 100 kemana sampai 101 kan. Gitu itu kan ya di 5 musim terakhir memang dia yang nggak ada pemain lain. Nggak ada pemain lain. 70 juga golnya Rashford. Sisanya jadi memang ya itu memang
Ya Bruno sih menurut gue. Kalau misalkan emang disuruh pilih nih ya. Iya. Pertahankan Ruben Amorim atau Bruno. Gue mending pertahankan Amorim jujur. Oh dari kick Bruno. Iya. Iya, parah sih. Karena udah tua. Dari Roy Keane. Lu pernah punya Roy Keane. Iya. Habis itu lu Bruno yang nggak di pemain technically bagus lah, tapi maksudnya bagus. mentalitinya aja sih. Iya. Iya dan Hansi Flick balik lagi kita di Rashford kan lagi bagus banget ya. Bahkan yang kemarin menang aja 2-1, Rashford tuh oke lah, secara main tuh bagus banget gitu. Dan itu gue tuh kemarin waktu Dembele menang Ballon d'Or, itu kan ada cuplikan Luis Enrique menyambut Ballon d'Or Dembele datang gitu. Yeah. Itu tuh ada kayak gimana ya, dan ini tuh kayaknya Amorim gak ngelakuin ini gitu. Sesimpel kayak Luis Enrique nyambut coy juara Ballon d'Or nih bro, yang bisa ada lah. Maksudnya kalau di Indonesia kan begitu, kalau Indonesia kan cuma dia pakai bahasa Perancis lah ya kan gitu. Tapi kayak gitu-gitu, coy Ballon d'Or, wow. Jadi ada bercanda sama pemainnya, maksudnya tuh kayak bahkan yang lain-lain aja kayak Vitinha nyambut Dembele kayak lu kita seangkatan lu dapat Ballon d'Or, dipegang-pegang Vitinha, lihat mungkin suatu hari gue dapat ini. Jadi kayak cair. Warm. Iya, maksudnya hangat lah gitu. Nah, gue yakin di locker roomnya MU tuh nggak ada begitu. Masalahnya ini Mal, bukan masalah. Fun fact, Ruben Amorim itu punya apa? Sertifikat lah atau apa lah ya. Dia tuh belajar itu, belajar psikologis, bahkan psikologis motorik kalau nggak salah, seingat gue. Iya. Iya. Dia punya itu. Kalau masih nggak bisa juga berarti kan something wrong. Balik lagi menurut gue sih mental sama ya memang pemain mungkin nggak nyaman sama taktiknya atau gimana gitu sih. Kayaknya MU memang musim ini dikorbankan aja sih kayaknya musimnya ya. Maksudnya udah kayak MU tuh kayak harus yang kapok dulu gitu, harus kayak hancur berantakan baru sadar diri mungkin. Kayaknya musim lalu udah cukup deh dengan lu masih ada cuan. Masih cuan. Gue kalau jadi fans MU mogok nonton gue. Nggak sekarang maksudnya mau apa gimana lagi kan? Ya kan udah musim lalu udah peringkat 15 kalah. Well gue rasa itu udah tampolan keras sih. Iya soalnya di sisi lain MU Arsenal malah peluang juara, gue gak tahu deh. Soalnya malas juga sih ngomongin Arsenal peluang juara tuh hampir setiap musim gitu kan. Karena gitu, maksudnya nanti bosan. Bukan karena nanti kita nunggu ngobrolin, nih Arsenal peluang juaranya besar gak setelah Januari. Enaknya kan gitu. Kalau ini mah pasti kan di Maret ya. Maret bukan Januari. Oh Maret ya. Maret itu. Justru di Maret ya. Di Maret kalau kita udah ngelewatin Maret itu udah convincing, baru kita bisa ngobrol ya. Enggak, tapi memang gue kan berapa kali juga ya Sa, ya. Maksudnya gue karena lagi rajin nonton Arsenal juga. Gue kan tadi gue bilang sama lu, gue cukup terhibur sama Arsenal ini. Eranya yang ini, yang Gyökeres apa segala macam, Madueke, Eze gitu. Dari pemain yang tahun lalu mungkin kita anggap Arsenal ini berat di Saka, karena kan bola ini ke kanan terus ke Saka. Sampai Saka tuh kakinya hancur kali di tackle orang gitu kan. Kayak semua bola ke Saka. Ini sampai kan sekarang deh. Parah. Sekarang kan ada Madueke sebenarnya, tapi walaupun ACL 2 bulan ya, cuma ada Madueke, ada Eze yang bisa ngebagi peran lah gitu. Seberapa ini kan bulan apa sekarang nih? Oktober. Baru masuk Oktober ya. Baru pertandingan 6. Seberapa pede lu sama Arsenal musim ini ketimbang musim lalu yang bola ke Saka terus gitu? Ya, kalau ngomongin musim lalu itu kan rahasia umumnya adalah kita selalu fans Arsenal komplain soal nggak ada striker, terus nggak punya squad depth yang mumpuni untuk di 4 kompetisi ini kita bisa bermain gitu. Dan kritik buat Arteta juga, Arteta ini seolah-olah kayak nggak mau mempercayakan tim keduanya juga sering beberapa kali gitu. Iya, nggak mau ganti makanya pemain. kayak Saka main di Carabao, Saka main di FA Cup, paksa terus ya. Dipaksa terus gitu, yang lawan United yang FA Cup kalah penalti. Itu kan dipaksa tuh Odegaard sampai 120 menit, kayak 120 menit sampai akhirnya cedera semua kan. Nah, sekarang sebenarnya transformatifnya Arsenal adalah di season ini dengan keluarnya sporting director kita, yaitu Edu Gaspar, dia pindah ke grupnya Marinakis yang punya Forest sama Olympiakos, dan kita hiring Andrea Berta dari Atletico Madrid. Yang terbukti season ini kita itu belanja sekitar 200 ke atas juta, dan kita benar-benar ngisi semua spot yang kita perlukan gitu. Nah, menjawab pertanyaan apakah gue pede apa enggak? Sekarang kan terbukti nih, ketika Arsenal Jesus masih cedera, Havertz cedera, Madueke kemarin cedera, Hincapie yang baru dibeli dari Leverkusen tiba-tiba juga cedera. Tapi kita punya squad depth, kombinasi pemain muda, pemain experience, dan pemain yang baru dibeli yang ngebuat kita bisa survive.
Dan itu yang kita nggak punya dari beberapa musim ke belakang. Ya menurut gue secara teknis ya, kita ngomong luar Arteta ya. Arteta another thing, dia juga banyak yang harus diimprove. Tapi soal teknis di pemain-pemain dan lain-lain itu sekarang udah dipenuhi. Makanya apa kalau menjawab pertanyaan lo, apa kalau pede apa enggak? Gue pede. Tapi balik lagi, ini masuk ke Artetanya nih. Apa yang dilakukan di Newcastle terkomparasi sama dilakukan di away Anfield sama home di City, itu beda kan. Lu di Anfield sama home lawan City kemarin, meskipun Merino bermain bagus, ini bermain bagus, tapi dengan lu tidak mempercayakan seorang pemain yang sangat kreatif Eze di tengah, itu kan berarti menunjukkan kayak sign ke publik bahwa gua nih alih-alih mau menang, seolah-olah gue lebih milih gue nggak kalah. Walaupun mungkin di mainnya gue pengen menang nih, menurut gue cara terbaik menang adalah mainin Merino. Tapi yang tertransformatif ke publik adalah ke fans, kayak gue nih kayak mau main secure aja. Tapi itu kan akhirnya diperbaiki saat lawan Newcastle, kandang yang menurut gue angker bagai satu Newcastle. Tahun lalu 4 game kita benar kalah sama Newcastle, Carabao 2 leg kalah. Semalam bermain Eze di tengah, terus bermain sedikit mengakomodir Gyökeres juga dan lain-lain. Itu kan tanda positif bahwa oke nih, Arteta udah mulai mungkin mau berubah nih. Ada perubahan walaupun awal-awalnya lawan City dan Liverpool masih begitu. Tapi ya kalau ini tetap dilanjutkan. Masih begitu tuh maksudnya apa? Maksudnya tadi dengan lu bermain trio midfield yang nggak pernah works, Merino tuh selalu works di striker. Tapi ketika lu taruh midfield bersama Declan Rice, itu secara hasil result biasanya tuh lu entah seri, entah kalah gitu loh. Oh gitu ya. Jadi yang membedakan Arteta dengan Slot dengan Pep itu kan menurut gua sebelum match kemarin adalah high risk-nya. Lu tuh mau menang apa enggak? Lu mau menang atau lu mau nggak kalah? Kan beda tuh. Lu nggak kalah bisa seri, tapi kalau lu menang dapat 3 poin. Menurut gua kalau Arsenal masang Eze di tengah lawan Liverpool di Anfield, kita play better kok di Anfield menurut gua. Kita kan cuma kalah dari free kick Szoboszlai. Walaupun itu 2 babak ya, babak Liverpool lebih ini. Cuma kalau main di awal Eze, gua rasa kita bakal mungkin curi poin di situ. Lawan City juga kalau kita taruh Eze di tengah mungkin golnya Martinelli kan dari umpan Eze, kreatifnya Eze gitu. Iya benar-benar. Jadi Martinelli itu mindset lu untuk lu mau menang nggak? Itu yang mungkin kalau bahasa coach adalah lu punya ekstranya nggak? Gue sering nonton coach ini, gue selalu bilang lu apakah lu punya ekstra? Dan itu yang Arteta beberapa musim belakang mungkin belum punya ekstranya itu, tapi dengan Newcastle kemarin itu menurut gue good sign bahwa Arteta akhirnya bisa ngelepas. Kalau di pandit-pandit Inggris nih bahasanya ini Arteta ini ada handbrake-nya, dia nggak mau ngelepas gitu. Dan di match kemarin dijawab, gue ngelepas nih. Main ke Newcastle, gue mainnya pemain kreatif gue, main ini gue penggantian pemainnya juga bagus. Dan kalau emang ini konsisten sepanjang musim dan berani rotasi, tahu kapan main ini kapan ini sih, gue pede Arsenal juara. Cuman ya, let's see. Kenapa tadi? Ian, lu mau nambahin apa, Basya? Gak ada. Lupa gue yang bisa gitu lupa. Itu apa waktu lawan City. Itu sih menurut gue kalau misalkan ada Odegaard, itu kayak agak beda cerita deh. Kalau ada Odegaard ya, karena ada kreativitas dan gue kaget sama Pep ya. Dia memang dia udah menang segalanya, dia realistis lah ya. Dia tahu pemainnya nggak bisa bermain dengan apa yang dia mau karena kehilangannya KDB menurut gua itu big blow banget, dan digantikan oleh Tierney. Yang datangnya Tierney itu kan ya jelas-jelas berbeda. Ya dia lawan MU sama lawan nggak usah lawan MU lah, lawan MU mah karena dokunya jago sama ketololannya MU, lawan Arsenal dia habis golin 1, dia bertahan loh. Bertahan habis itu. Udah parkir apa tank apa roket gue udah kagak tahu dah itu. Terendah Pep selama di Premier League apa sepanjang hidupnya? Iya itu. Posisi terendah 6 back loh itu. 6 back malah bukan 5 lagi. Haaland sampai mundur ke belakang. Itu kan Haaland sampai mundur loh. Dan waktu lawan MU pun juga begitu gitu. Jadi apa ya memang, dan kemarin gue nonton Arsenal Newcastle. Gue waktu Newcastle golin, terus Arsenal udah mulai narik siapa ditarik? Si Madueke apa Eze yang ditarik ya? Yang babak kedua. Iya. Saka. Iya, Saka tarik. Gue bilang, wah ini kayaknya sulit nih. Tapi ternyata Arsenal tuh crossingnya memang ya nggak terkalahkan sih. Dan di pertandingan kemarin 3-3-nya sundulan, Jack. Itulah keahliannya Arsenal. Masalahnya Arsenal tuh udah paling set piece itu udah paling berbahaya dia musim ini, lebih gacor lagi dia. Betul. Tapi kemarin kalau sedikit lagi bahas tentang Arsenal Newcastle, menurut gue
Memang sebagai pemain bola profesional, lu nggak bisa senaif itu sih. Walter Mada tuh naif banget menurut gua. Dia dipukul sama si Gabriel Magalhaes. Dia tetap aja ketawa bla 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 gitu santai. Harusnya dia jatuh. Itu kalau nggak kayak si Martial. Gitu cuman giniin Romero akhirnya itu banyak foul tuh ya pertandingan itu ya. Itu banyak terus banyak kontroversi. Dan gilanya Walter Mada nggak jatuh, dia tetap jalan. Gabriel Magalhaes nggak diapa-apain dan dia jadi pencetak gol kemenangan. Itu gila sih, itu sinematik menurut gue absolut. Tapi handball gak itu harusnya? Yang si Elanga ya siapa? Si Gabriel yang Elanga yang crossing. Jadi kalau itu bola direct langsung ke tangan, kan dia tangannya aktif ya. Dia dari awal nyengkat udah tangan atas sih. Iya. Itu bisa bisa handball, cuma jadi ada dua statements yang ngebikin itu bukan handball. Pertama, sebenarnya ini perkataannya ex referee juga kemarin gue tonton. Sebenarnya kalau lu lagi ngeblok di bawah, otomatis posisi natural tangan lu sebenarnya kan pasti ke atas. Sangat jarang kalau lu sliding tackle tangan lu juga ikut ke bawah gini. Nggak mungkin kan, pasti ke atas. Terus reasoning keduanya adalah bola itu deflect ke body parts si pemain dulu, baru kena tangan. Itu lu nggak akan bisa dicap handball. Kena kaki. Karena nggak direct. Itu kan bisa dua hal, bisa kena Gabriel dulu kena tangan atau kena Elangganya kena tangan kan. Makanya setelah dicek itu ternyata bukan handball. Karena dua reasoning itu emang naturalnya tangannya begitu. Walaupun dan aktif ya, walaupun aktif dan bola nggak langsung direct. Jadi makanya itu nggak handball. Justru yang harusnya handball itu tendangannya sebelum golnya Gabriel, Martinelli ada nendang kena tangannya Bruno Gimenez. Oke. Dia tangannya begini Pak. Nah itu handball tuh. Itu harus handball karena tangannya aktif, tangannya nggak begini, tangannya begini, aktif. Itu yang harus handball. Tapi terkadang gini juga, maksudnya wasit itu kan memang balik lagi kan semua ke subjektivitas wasit. Terkadang tuh ada memang yang harusnya tuh handball, cuman karena itu wasitnya ragu, ya udah tetap play on. Habis itu mikir, mesti tadi handball ya. Nah next ada kejadian yang menurut gue itu malah nggak handball, malah di handballin. Kejadian di MU Chelsea itu, si siapa? Si Joao Pedro dijatuhin di kotak penalti. Tapi dengkul ketemu dengkul. Itu harusnya penalti menurut gua. Cuman nggak dicek VAR dan nggak di penalti. Enaknya apa? Casemiro di kartu kuning kedua. Makanya kartu merah. Iya dong, fair dong. Kartu kuning kedua Casemiro kan harusnya itu nggak kartu kuning lah. Itu kan ya udah biasa aja gitu. Karena kan untuk ngeluarin kartu kuning kedua yang menjadi merah, itu kan lu butuh bener-bener yang parah banget baru itu gitu sih. Iya memang pertandingan penuh drama sih kemarin tuh, emang bener kata lu juga tuh Yan, itu bener-bener sinematik tuh ya. Kalau ada dokumenternya tuh Arsenal karena golnya juga, gol endingnya juga di menit 90 terakhir. 96. Iya, tapi memang corner, lu pergantian akhir-akhirnya pergantian Arteta tuh bikin lo ini nggak, maksudnya kan Martinelli selalu dimasukin nih, tiba-tiba Martinelli kayak kemarin gantiin Saka gitu-gitu. Dia musim lalu juga begitu, ya. Maksudnya tipikal atau enggak, ini baru sekarang nih sering ganti-ganti Saka mulai di outin gitu-gitu. Kalau pergantian pemain sih ya pasti iya, cuman mungkin timing frekuensi yang paling dikritisi di Arteta adalah kadang mungkin terlalu lama ngesap pemain, dan kadang ke pemain juga yang mungkin kurang tepat kadang gitu. Cuman memang itu gue lihat ada perbaikan dan itu selalu improve tiap match dan terutama paling tahun ini tuh gue ngerasa banyak banget pertandingan paling gampang dari awal Champions League lawan Bilbao. Gimana dia masukin Martinelli. Kita kan sebagai fans kok jadi Martinelli Trossard masuk nih. Gyökeres sama si Eze keluar ini kan. Harusnya Nwaneri nih yang masuk nih. Dua-duanya gue lihat dari kontribusi dua pemain itu. 36 detik baru masuk Martinelli gol. Trossard asis ke Martinelli dan keduanya Martinelli asis ke Trossard. Iya benar. Iya. Berarti emang ada certain pemain yang emang lu tuh bagus sebagai sub ataupun kalau jadi starting pun di game-game tertentu. Merino kemarin. Tadi gue cerita lawan City, lawan Liverpool, Merino kan kurang banget. Kemarin jadi super sub yang gue lihat satu sama Merino. Dan pengaplikasian Merino ketika menjadi super sub itu beda sama ketika dia jadi starting. Kalau jadi starting itu dia kan jadi di belakang Gyökeres,
jadi kayak nge-pressing 4-4-2-nya lah bareng Gyökeres sama Merino. Tapi ketika lo jadi super sub, Merino tuh justru malah diservis di kotak penalti, dikasih umpan-umpan terus. Yang mana emang Merino 7 gol di Premier League. Kalau fun fact-nya di Arsenal dari awal tahun ini gol terbanyak Premier League-nya itu Merino 7 gol. Oke. Karena dia ini? Enggak dari musim lalu. Oh, dari musim Januari. lalu. Merino flourish itu ketika lu di provide, bukan sebagai midfielder. Walaupun jadi midfielder kayak di Spanyol, dia walaupun jadi nomor 8 atau gimana, tapi dia selalu dapat servisnya Pedri, servisnya Lamine Yamal, servisnya pemain yang lain gitu. Ketika lu dikasih itu, maka Merino akan nunjukin tajinya karena dia kan bisa dibilang salah scouting. Kalau internal jokes Arsenal tuh, ini orang harusnya dari kecil di akademi itu di striker bukan di midfield. Bukan midfield. Merino. Iya. Jadi emang ada perbedaan sih ketika lu menjadi starter, jadi super sub dan instruksi tertentu, dan itu yang gue ngerasa Arteta getting better dan semoga berlanjut lah sampai. Ya nanti gue ada pertanyaan lagi buat Basya. Tapi kalau lu Ian, menurut lu Ian, kan lu nonton Arsenal juga tapi? Gue nonton. Gue nggak ya maksudnya gue nonton cuman ya nggak yang tiap minggu gitu. Tapi gue kalau bisa gue nonton sih. Nah tapi dari semua tim IPL sekarang dengan pemain-pemain baru, mereka pemain-pemain muda, tim mana yang paling menghibur? Kalau gue sebenarnya lagi seneng nonton Arsenal sih, dengan Gyökeres ya, dengan Eze tadi, dengan Madueke-nya. Kalau lu siapa tim yang menurut lu lagi menghibur banget versi lu? Gua awalnya tuh Spurs atau Tottenham dengan si siapa, waktu Safi si Simons. Kudus datang. Enggak, si Safi belum datang, untuk Kudus datang. Iya. Wah, mantap nih, cuman ya Spurs just being Spurs lah ya. Iya. Awal tiba-tiba turun terus. Ya habis itu Palace dari akhir musim lalu, wah ini orang seru ya. Dengan main dengan 3 backnya segala gitu-gitu, dan ya Crystal Palace sekarang sih ya 18 paling seru. match unbeaten, gila nih tim. Iya, 18 match gila kan. Dan ntar gue bahas tentang pelatihnya Palace sedikit nanti. Terus ya kalau bilang paling seru ya Arsenal sih. Karena Liverpool gue nonton seru. Cuman belum so far ini udah 8 match dia main ya. 6 di Premier League, 1 Champions League, 1 di Carabao Cup. Memang nggak ada yang meyakinkan banget sih. Malah gue gregetan banget sih. Sama Liverpool. Sama lawannya Liverpool. Gregetan karena anjir bisa aja tiba-tiba menit akhir gol, apalagi yang pas lawan Burnley. Iya, tapi kan kemarin dia lawan Crystal Palace dibalik. Harus biasanya kan dia yang ngeprank, tiba-tiba dia yang dibalikin. Cuma kalau balik nanti kan lu mau bahas pelatih ini ya, pelatih Crystal Palace ini nyambung juga ke Arteta ya. Arteta tuh waktu gua nonton Liga Champions setelah ngalahin Real Madrid, semua pelatih yang masuk ke semifinal itu, Hansi Flick semuanya, terus Luis Enrique, Simone Inzaghi, mereka tuh adjustment di lapangannya jelas gitu. Kayak dia pergantiannya tuh jelas. Oh ini diganti si A, diganti si B, dan langsung works gitu. Gue sama anak-anak tuh, sama temen gue, sama Randy sama Bang Fu, begitu lihat Arsenal tuh sampai gergetan sendiri. Itu kagak diganti-ganti coba ya. Itu karena kan kalau lu diganti pun Sterling, ya kasihan lagi. Terus siapa dia masukin Adam siapa? White dia masukin Ben White ke situ. Nah maksudnya kok posisi pergantiannya tuh cukup aneh, dan dia dihajar terus sampai 90 menit habis gitu. Nah ketika main kemarin di Liga Champions dia ganti dengan Martinelli nyetak gol. Kadang-kadang dia mainin Zubimendi juga, kemarin kan jadi gacor Zubimendi, terus habis itu Merino tadi yang lu bilang. Arteta di musim ini kelihatan dia berubah lah, maksudnya dalam segi kayaknya memang gue butuh masukan itu deh. Gue berubah. Ini Amorim yang belum ya. Kayaknya Amorim belum ada yang kasih masukan. Tapi Arteta adalah salah satu contoh bagus bahwa kesalahannya dia perbaiki di musim ini, dan itu berasa di pencinta sepak bola, apalagi terutama fans Arsenal. Gitu. Makanya gue nggak tahu kalau tadi lu bilang masalah pelatih Crystal Palace kenapa? Enggak, dia sempat interview kan. Dia bilang gini. Mana gue bacain. Dia bilang system. So the system is not important, dia bilang. The habits are important, the patterns. Terus dia bilang lagi, how you want your players to behave on the pitch, that's much more important. Oh, daripada sistem. Kan Amorim bilang the system. Balik aja kan. Jadi, tapi itu maksudnya kalau Amorim sama Glazer menurut gua ya secara materi pemain United ya di atasnya Palace lah ya. Cuman bagaimana ya itu tadi, mungkin jawabannya itu tadi yang tadi kita bahas, itu masalah fun gitu. Iya. Arsenal juga, maksudnya Gyökeres tuh
dikasih penalti ya kan? Gyökeres langsung dikasih penalti. Waktu lawan Leeds. pertama tuh, yang gol kedua dia kan pertama dia gol habis itu kayak gestur-gestur gitu lah kayak Declan Rice ngamanin dulu kan Arsenal suka gitu ya ngamanin kotak penalti dulu baru pendangnya dikasih kan ada perdebatan tuh ini kok kayaknya debat enggak itu kan Declan Rice sebenarnya lagi ngebersihin bener terus dia ngasih bola itu ke Gyökeres bukan Gyökeres yang mau minta tapi emang selalu kayak gitu kan ya Arsenal ya selalu itu selalu begitu ya maksudnya bersihin kotak penalti dulu Odegaard ngasih ke siapa gitu. Pokoknya sebenarnya Arsenalnya ada kayak trik-trik juga di lapangan yang bikin kadang lawan kesel, kadang-kadang terus bikin shithousery lah ya. Shithousery lah gitu dia sering lakuin. Dan kalau tadi gue mungkin bahas dikit kali malah yang lo bilang musim lalu dengan Sterling dan lain-lain. Gue ngerasa satu aspek dari Arteta tuh yang dia tuh sangat obses banget itu ya. Itu tuh kan namanya kontrol. Dan terutama kontrol tanpa bola mah. Itu dia itu bener-bener obses sama itu dan itu kalau lihat interviewnya kayak Ola Aina dan lain-lain itu dia kalau ngelihat Arsenal megang bola dan nggak megang bola tuh pusing sendiri defense lawan. Cuma bedanya kalau Arsenal selalu kan kayak nggak mau nusuk-nusuk nih cuma muter-muter dia. Cuman sebagai defense tuh pusing gitu ngeliatin cara main Arsenal. Dan musim lalu itu terlalu banyak gap antara starting sama pemain cadangan. Lu tadi dari Saka ke Sterling nggak deep sih hancur dari kayak Havertz Jesus cedera langsung ke siapa depth spotnya yang beda Merino banget jadi sih striker dari Partey dan Declan Rice ke Jorginho oke lah experience di belakangnya juga dari Saliba ke Kiwior dan lain-lain jadi Tomiyasu musim ini tuh Arsenal tuh Arteta tuh ada kayak kepuasan karena ngeliat skuadnya ini di masing-masing posisi tuh benar-benar depth-nya ada kan dan kualitas itu nggak beda jauh. Ini juga membuktikan narasi yang bilang kalau Arteta ini nggak mau belanja katanya kan. Ternyata problematikanya bener tadi di awal gue bilang di Edu itu yang dia tidak bisa secara transformatif ngerubah Arsenal. Sedangkan komparasi ke Berta yang emang udah experience dia bener-bener buktinya Arteta dikasih Gyökeres mau aja. Katanya Arteta nggak mau striker kan. Awalnya mau Sesko habis itu nggak jadi. Tapi dikasih Gyökeres mau aja. Berarti itu kan membuktikan narasi bahwa selama nih Arteta nggak mau striker itu bullshit gitu. Dia narasi yang bilang kalau Arteta tuh maunya dianggap gue yang paling bersinar di antara yang lain gitu. Menurut gue itu agak bullshit karena buktinya dikasih mau kok. Itu asumsi doang gak sih? Asumsi gitu doang. Iya kan? Jadi sekarang coba kalau lu bandingin Arsenal udah punya ini dari 3-4 musim lalu gitu. Dan pasti kan kita mungkin akan di situasi yang berbeda. Iya memang gitu. Makanya memang beberapa musim terakhir kan memang Arsenal itu kan penyebabnya karena cedera lah. Musim lalu paling suwe. Lagi liburan latihan buat cari panas di Dubai. Havertz cedera. Terus siapa lagi cedera banyak kan Ode pokoknya ada 3 atau apa seingat gua. Makanya lawan MU kan kurang ada pemain juga karena itu makanya suwe sih dan tapi kalau sekarang depth squadnya memang bagus banget sih. Makanya sekarang pressure-nya ke Arteta Mal. Dia udah gak punya alasan lagi. Semua apa yang dia mau dia penuhin. Ya berarti kalau sampai gak juara juga ya udah. Berarti emang dia problemnya. Gue dari musim lalu waktu podcast sama dia gue bilang musim lalu gue bilang gue jagoin Arsenal juara kan. Ternyata enggak juara. Tapi musim ini sih menurut gue kalau Arsenal enggak juara door-die-nya deh, door-die. Iya, pembuktiannya di sini. Lu dikasih semuanya. Di saat Liverpool juga lagi dikasih semuanya juga. Iya, Liverpool kan door-die-nya bareng tuh. Lagi transisi lah Liverpool lah ya. Iya. Dengan yang tadinya ada TAA dan Andy Robertson di back kiri kanan sekarang dengan ada Kerkes dan Frimpong kan diomelin kan gara-gara terlalu menyerang kan tapi Kerkes kan cakep bagus Kerkes mah tapi waktu yang oke lah tapi belum gimana banget karena kan ada yang off juga kan ditarik waktu itu off ditarik ya menit 37 ditarik gitu. Nah itu yang Amorim gak pernah punya tuh kayak gitu keputusan kayak lagi off di lapangan main aja tuh makanya ada narik ya Amorim waktu musim lalu awal-awal menit 55 udah tarik pemain mal. Sekarang kalau bisa nggak tuker jangan tuker kali kalau Amorim gini. Iya makanya jadi aneh banget gitu. Nah biasanya gue sebelum udahan itu selalu ada MVP-nya minggu kemarin siapa gitu ya MVP masing-masing pemain ya gitu. Kalau menurut lu siapa sih MVP EPL minggu lalu? Lu siapa? Satu nama. Keseluruhan match. Ya satu nama aja misalkan gue MVP gue misalkan Bruno Fernandes lah gitu. Karena Bruno Fernandes lagi gacor gitu. Gitu-gitu. Lu siapa MVP-nya? Kalau gue sih MVP gue sih kayaknya Thiagonya Brentford kayaknya gue ya.
Ya karena ternyata ya oke lah, maksudnya kaget gue juga itu nomor 9 kan dia ya nomor 9 kan Thiago kan? Iya, Igor Thiago. Itu emang dari dulu emang bagus atau pemain baru lawan datang, MU doang? Baru Dia datang baru aja. datang. Musim Baru datang ya? Baru Coba. datang. Ya gitu. Jadi dia di Brentford dari 2024 sampai sekarang. Pemain baru lah. Gue Thiago gue. Dia ini musim kedua ya berarti ya? Si Igor Thiago ya? Gue nggak nge sih kalau Igor Thiago. Kayak Gue iya. ingetnya si yang pemainnya Forest juga tuh baru juga tuh. Nah iya itu baru juga. Tapi gue dari, Thiago seingat gue kayaknya musim ini musim- nih. Kayaknya pas gue nyetak gol sama MU kemarin. Wah ini kayaknya pemain baru dah gitu. Karena kan kita Iya. nonton Soalnya Brentford. Max juga. Gue aja kemarin lupa Wisa udah pindah ke mana? Newcastle kan. Beumo sama Wisa kan pindah Bumo tuh. Wisa iya Dia pindah. beli Otara segala macam. Lo bayangin Brentford kehilangan 2 pemain ini aja tetap gacor kan. Maksudnya musim ini gitu. Berarti Makanya kan memang sebetulnya nggak di pemain apa ya? Ya semuanya lah. Iya. Jadi satu. Iya jadi kalau gue Thiago gue Igor Thiago. Lu karena dia cetak 2 gol doang ke MU kali mah, Iya jangan gak gitu apa-apa, mah. kagak apa-apa. Habis kemarin yang paling bersinar itu dong sih selain Gabrieli, siapa namanya? Yang bek Arsenal? Magales. Yang nyetak gol terakhir? Ya Gabriel Magales. Gabriel ya selain dia kan yang paling fenomenal dia nih sama Crystal Palace lah ya. Tapi ya Brighton juga Si Welbeck. 2 2 gol. Welbeck bahaya juga sih, tapi gue karena ada fans MU di sini, gue Thiago. Gue sempat mau Dani Welbeck juga waktu Brighton menang lawan 3-1 lawan Chelsea, dia pemain pengganti lagi kan. Super sub. Tapi langsung gacor gitu. Gue sempat mau Welbeck, gue sebut Welbeck, tapi karena ada elu di sini ya, gue langsung Thiago. Bisa begitu Igor dia. Thiago karena dia jual gol ya. Lu siapa Kalau MVP? versi gua Edin Nketiah. Nah, Oke. Karena ini mantan pemain Arsenal Ya. yang menggagalkan unbeaten-nya Liverpool. Ya. Unbeaten ini kan sangat sulit. Iya. Mau orang bilang apa juga sulit direplikasi kan. Setuju. Itu kayak absolut cinema juga lo mantan pemain Arsenal dia ngegagalin unbeaten-nya Liverpool. Jadi Ya. for apa ya itu personal reason aja sih. Crystal Palace nih ya. Nketiah, tapi kalau objectively sebenarnya Welbeck. Iya sih Welbeck. Welbeck. Iya. Ya, karena dia Tapi kan dia udah lawan 10 orang. Iya sih itu Iya. Gabriel lah ya. Cuma kayak gue mau ngasih ke Nketiah dulu deh. Karena nih orang saviornya jadi fans Liverpool Iya. gak ada yang Gua tadi unbeaten. gue mau Welbeck tadi tuh, tapi ya gue ini dulu deh Thiago aja. Lu siapa MVP lu? Nketiah. Gue STV Berlin loh. On goal 2. Oh, anjing. Enggak lah. Tapi apa ya kayak game week minggu lalu nggak ada yang gimana banget. Iya, City juga menang. Tapi gue 5-1 Nketiah karena Nketiah. akhirnya Liverpool kalah. Iya, gue Nketiah juga itu oke sih Nketiah. Tapi termasuk dikit Mal, sebenarnya jadi pelatihnya Burnley tuh Scott Parker tuh kesian loh Mal. Ya. Dia 3 game berturut-turut tuh gara-gara kesalahan pemain individu lawan Iya. MU tuh yang terakhir siapa Antonio yang akhirnya dapat Bruno penalti. Penalti Iya. ya. Padahal Burnley udah main oke lah, Iya. bisa nahan 1 poin. Terus Hannibal Matchbury. Iya. Sekarang udah sempet 1 sama di kandangnya City, tiba-tiba STV bunuh diri lagi. Iya. Jadi emang di pemain Burnley ini Tapi emang Inggris nih nggak tahu ya. Oh, ini malah yang fun fact ya. Bukan fun fact, kayak konyol. Gue kemarin kan lihat standing ya. MU poinnya 7. Dan sedangkan kalau kemarin MU menang tuh lawan Brentford, dia sempet tuh 2 jam ada di peringkat 3. Dan sekarang ada di peringkat 14 MU. Terus Iya. anjir, berarti kalau kemarin lawan Brentford menang, terus lawan Fulham juga menang, itu berarti MU kan poinnya sana 13 ya. Berarti di peringkat 3. IPL ternyata sekacau itu ya musim ini. Gue kira musim lalu tuh kacau, ternyata musim ini wah lebih ketat lagi sih. Ini Sunderland, Bournemouth, Crystal Palace ya. Bener-bener. Bisa di top 5, top 6 itu. Dan cuman Palace ya yang belum kalah-kalah ya. Iya. Iya. Alhamdulillah. Sya, gue mau nanya Sya. Ya. Gak apa-apa ya gue nanya. Gak apa-apa. Tapi peringkatnya tadi gue sebutin peringkat dulu ya. Iya. Crystal Palace peringkat 3 ya, Tottenham Hotspur, Sunderland aja 5, Bournemouth 6. Udah, terus habis itu Chelsea, Brighton, ada City juga, Fulham, Leeds United gitu. Iya. Gyökeres gimana Sya? Menurut gua Iya. dia memang bener-bener striker murni ya? se-elit itu kah? Atau big game play lost in big game? gue ngerasa dia ngerasa perbedaannya sih antara Liga Portugal sama Premier League yang intensitasnya lebih gila. Gue Iya. ngerasa ada dia Iya. dan gue ngerasa dia belum semaksimal itu. Cuman yang gue suka, satu atribut yang gue suka dari dia adalah dia ini work rate-nya gila Mal. Iya. Maksudnya dia tuh mau lu kalah duel 20 kali dia tetap bakal lari. Gue lihat representasi ngepres dia tuh saat yang terbanyak di Premier League. Itu terus-terusan. Dia at least gue ngeliatnya berusaha dan gue ngeliatnya juga tiap match ada improvement walaupun dikit-dikit. Dan yang penting menurut gue sih Mal dia
kalau selama dia ngegolin lawan tim-tim menengah ke bawah ya, gue aman sih karena kita selama ini nggak pernah ada masalah sama tim-tim besar. Bahkan dari zaman kayak Havertz juga musim lalu juga kita menang aja lawan City, menang lawan ini. Cuman kita selalu kendala kan lawan tim kayak Fulham, Aston Villa, dan lain-lain. Selama si Gyökeres ini bisa perform selama bisa nyetak gol lawan tim mediocre aman ya. Aman-aman aja. Iya. Gue juga, lu lebih baik Gyökeres apa Sesko yang masuk Arsenal? Gyökeres pasti ya. Kalau objectively sebenarnya talent wise Sesko di atas Gyökeres. Cuman kita kan bukan butuh yang talent gitu lagi kan. Kita butuh yang emang udah proven goal scoring. Juara lah. Iya, goal scoring recordnya gitu loh. Dan Gyökeres terbukti makanya menang Gerd Muller Trophy kan di Ballon d'Or kemarin. Iya, gue kaget loh itu. Gue tuh siangnya sama Naji lagi ngobrol. Menurut lu siapa kok yang menang Gerd Muller? Gue bilang kayaknya salah atau Mbappe deh. Tapi ternyata Gyökeres karena ternyata ini Gerd Muller itu nggak pakai koefisien. Paling banyak aja musim lalu siapa? Gyökeres. Dan Gyökeres 63 kan 54 sama 9 di dari nasional. beberapa opsi yang emang kayak Isak terlalu mahal, ini Sesko juga karena terlalu mahal juga tadinya, jadi ya menurut gua oke lah. Toh kalau nggak works juga tahun depan beli lagi. Iya, tinggal beli lagi ya. Tapi emang lu nonton Inggris sama bola gitu lu perhatiin XG ya? Enggak begitu sih. Expected goals. Ya tapi makin kesini gue jadinya mau memperhatikan. Tadinya gue nonton aja. Oh, yang paling aneh tuh memang MU. Oke. MU tuh XG paling tinggi, lo tau kan? Iya, itu kan udah sering dibahas tuh. 11,7. Iya. Dengan golnya cuma MU berapa? Cuman enggak ada sedikit dia tuh. Berapa ya? 7. Oke. Duanya on goal tapi. Iya. Iya kan, 7 duanya on goal. paling tinggi ya. Iya, tinggi. Semua tim ya, semua klub ya. Iya. Dan dia shot on targetnya 26 dari 92 shot. Jadi memang agak aneh nih, MU ini agak aneh nih. Anomali ya. Ya makanya nanti kita lihat guys, kira-kira gimana nih kedepannya MU nih. Tapi yang jelas buat lu sih ya, thank you ya udah mau datang ngomongin Arsenal. Buat lu juga ya, nanti gua undang lagi lah kapan-kapan. Aman. Thank you juga buat Kemal ya yang udah. Iya nih. Bawa gitu-gitu aja. Udah santai-santai aja ngobrol. Gak ada debat ini mah kayak kelompok lu kan debat mulu. Gua mah kagak. Dia mah keras mulu udah sono urat. Iya, gua di sini mah kalem-kalem aja. Ya, kita kan cuma mindahkan tongkrongan ke kamera aja mah. Iya. Gak apa-apa, gak ada salah. Ya tapi pokoknya thank you buat kalian berdua ya. Buat kalian juga thank you udah nonton episode kali ini. Sampai bertemu lagi minggu depan.